Baik, Sudah, Pak. kita lanjut ya. Minggu lalu ada meeting, jadi nanti kita ganti jadwal yang minggu lalu. Untuk hari ini ya kita lanjutkan kembali ya mengenai kajian di bidang seismologi ya. Nah, ini review kembali, barangkali sudah pernah mendengar mengenai gelombang seismik gitu ya. Jadi gelombang seismik itu secara umum itu ada dua tipe. Ada gelombang body ya. Gelombang body ini artinya bahwa gelombang yang menjalar di dalam bumi atau gelombang yang menjalar di interior bumi. Ya, jika kita lihat seperti ini, misal ini adalah bumi kita, maka lintasan gelombang bodi adalah dari sumbernya, misal sumber getarannya gempa, ini hiposenternya, kemudian stasiun penerimanya, maka gelombang akan menjalar melalui interior bumi atau di dalam bumi, ya, maka disebut dengan gelombang bodi. Nah, gelombang bodi yang kita kenal secara umum itu ada dua tipe, ada gelombang P ya dan gelombang S. Gelombang P ini gelombang yang pertama kali tiba. Gelombang P ini bersifat longitudinal, di mana arah gerak partikel searah dengan arah jalan gelombang. Gelombang P ini juga disebut gelombang primer. Gelombang P juga disebut sebagai gelombang kompresional ya. Kemudian gelombang bodi yang kedua itu mengikuti gelombang P, yaitu gelombang S. Gelombang S atau kita sebut gelombang geser atau gelombang shear ya atau gelombang sekunder. Di mana gelombang bodi ini yang tipe S ini datang setelah gelombang P. Kemudian tipe kedua gelombang seismik itu adalah gelombang permukaan ya. Jadi gelombang yang menjalar melalui permukaan bumi kita ya yang digambarkan dengan lintasan yang berwarna hijau ini. Jadi gelombang permukaan ini adalah gelombang seismik yang menjalar dekat permukaan bumi. Itu ada gelombang Rayleigh dan ada gelombang Love. Jadi ini adalah dua tipe dari gelombang permukaan ya kita sebut sebagai gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Ya, jadi seperti ini secara umum ya. Jadi gelombang seismik itu ada gelombang body dan ada gelombang permukaan. Oke, saya kira kalian belajar di teknik geofisika atau di geofisika yaitu sampai lulus akan belajar mengenai gelombang, terutama adalah gelombang seismik ya. Nanti mungkin Anda akan mendengar gelombang bodi itu seperti apa, gelombang permukaan itu seperti apa, gitu ya. Baik. Nah, secara matematis persamaan gelombang ya, ini adalah persamaan gelombang satu dimensi ya. Misal ini ada persamaannya do kuadrat U1 do X1 kuadrat sama dengan 1 per C kali do kuadrat U1 do T kuadrat ya, di mana C itu adalah kecepatan propagasi. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah gelombang tali gitu ya, ketika diikatkan ke dinding misal gitu ya. Kemudian talinya kita gerakan gitu ya, sehingga ini nanti akan muncul gelombang gitu ya. Di sini ada bukit gelombang, di sini ada lembah gelombang gitu ya. Nah, ini penjalarannya hanya di sumbu X saja ya, sehingga di sini perubahan posisinya ini turunan kedua itu terhadap X saja gitu ya, seiring dengan waktu. Karena di sini kita menggambarkannya ini adalah perambatan gelombang satu dimensi ya. Misal di sini adalah perambatan gelombang tali yang diikatkan ke dinding. Jadi secara umum ini adalah persamaan gelombang yang satu dimensi dan C-nya ini adalah kecepatan propagasi. Oke. Kemudian dari persamaan turunan kedua tadi, persamaan gelombang seperti ini ya, ini do kuadrat U1 do X1 kuadrat sama dengan 1 per C kali do kuadrat U1 do T kuadrat. Kemudian diselesaikan persamaannya tentu dengan matematis dan fisikanya, diintegralkan, didapatkanlah persamaan gelombang sebagai fungsi dari posisi X dan sebagai fungsi dari waktu ya, spasial dan temporal di sini, di mana U ya fungsi dari X, T sama dengan ini adalah A kali cos omega T plus minus X dibagi C ya, ditambah ini bilangan imajiner I
Ada A sin dalam kurung omega dalam kurung T plus minus X dibagi C. Ini secara umum ya, bagaimana solusi dari persamaan gelombang satu dimensi. Ada bagian real dan ada bagian imajiner ya. Yang ada I-nya itu ini adalah bagian yang imajiner, ini adalah bagian yang real. Tentu ada mahasiswa sudah belajar bagaimana di fisika hubungan antara fisika dengan perioda, bagaimana hubungan antara frekuensi sudut ya dengan perioda. Nah, di sini ada hubungan, itu adalah T sama dengan 2V dibagi omega. Atau biasanya kita menuliskan itu ada yang ditulis seperti ini ya, omega sama dengan 2V kali F gitu ya. Atau sama dengan omega itu adalah 2pi, maaf ini loncat, saya hapus dulu. Ini atau omega sama dengan 2Vf atau sama dengan omega 2pi per T gitu ya. Ini omega sama dengan 2pi per T. Karena hubungan antara perioda dengan frekuensi adalah berbanding terbalik, maka ini adalah 2V dikali F gitu ya. Oke. Mungkin secara definisi apa yang disebut dengan periode, periode itu adalah waktu yang diperlukan oleh waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran gitu ya, itu adalah periode. Jadi berapa itu getaran itu, berapa waktu yang diperlukan, getaran itu adalah satu bukit, satu lembah gitu ya, itu diperlukan berapa, itu adalah periode. Sedangkan frekuensi itu kebalikan dari periode kan, sama dengan 1 per T. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap detik ya, atau satuannya hertz kan ya, itu adalah frekuensi. Jadi kalau getaran Anda dalam tiap detik itu ada 10 kali, ya berarti itu adalah 10 hertz. Jadi banyaknya getaran dalam 1 detik. Mungkin Anda bisa mengecek langkah kaki Anda secara normal dalam 1 detik itu berapa kali, gitu ya. Jadi tek 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 gitu ya, itulah adalah frekuensi jalan kita, gitu ya. Atau kalau kebalikannya periode itu adalah lama yang diperlukan, waktu yang diperlukan untuk satu getaran itu adalah periode ya. Jadi kalau untuk satu getaran misal diperlukan 2 detik, berarti kan itu periodenya 2 detik. Misal untuk satu getaran diperlukan 5 detik, berarti itu adalah periodenya 5 detik ya. Ya, ini kenapa kita belajar kembali seperti ini gitu ya, mengingatkan kembali mungkin sejak SMA kita sudah belajar hubungannya antara frekuensi sudut gitu ya, periode gelombang, kemudian juga frekuensi gelombang. Oke. Saya lanjut lagi, misal gitu ya, ini bagaimana karakteristik ya dari periode dan panjang gelombang ya, terutama gelombang seismik. Nah, ini kalau kita lihat dalam domain ruang gitu ya. Jadi panjang gelombang itu biasanya kita lambangkan sebagai lambda gitu ya. Kemudian kalau dalam domain waktu ini kita lambangkan dalam periode. Jadi kalau satu periode gelombang dalam domain waktu kita punya bukit ya, kita punya lembah. Ya, ini kalau dalam panjang gelombang dalam domain ruang ya kita punya satu lintasan gelombang itu seperti ini. Ya, misal ini ada hubungan ya antara kecepatan gelombang seismik dengan panjang gelombang dengan periode. Jadi kalau kita tulis persamaannya, hubungan antara kecepatan ya gelombang itu adalah V itu sama dengan di sini panjang gelombang itu adalah lambda ya dibagi dengan periode ya, atau sama dengan lambda dikali F gitu ya, frekuensi. Karena F itu sama dengan 1 per T. Ya, jadi yang ini persamaannya. Oke, kecepatan itu adalah sama dengan panjang gelombang dibagi dengan periode. Nah, misal kita punya kecepatan gelombang itu 6 km per detik, berarti V-nya. Kemudian kita punya periode 1 detik, ya, atau frekuensi itu kan sama dengan 1 periode. Jadi kalau periodenya 1 detik, maka frekuensinya adalah 1 Hz. Karena F sama dengan 1 per T. Nah, ada hubungan antara kecepatan V, panjang gelombang, dan periode dan frekuensi. Jadi kalau kita punya kecepatan 6 km per second, kita punya periode 1 second, kira-kira panjang gelombangnya berapa gitu ya. Nah, ini panjang gelombangnya adalah 6 km. Karena panjang gelombang itu sama dengan kecepatan dikali dengan periode ya. Jadi hubungannya V sama dengan lambda dibagi T, berarti lambda sama dengan
V kali T. Berarti 6 kali 1. Itu adalah panjang gelombangnya. Ya. Oke. Kalau kita punya periode 50 detik, berarti kan kita punya frekuensi ya, sama dengan 1 per periode. Artinya 1 per 50 itu adalah 0,02 Hz. Nah, kita punya kecepatan gelombang 6 km per second. Nah, kira-kira berapa panjang gelombangnya? Berarti panjang gelombangnya adalah kecepatan dikali dengan periode, gitu ya. Berarti 6 kali 50. Nah, kira-kira panjang gelombangnya adalah 300 km. Anda bayangkan, panjang gelombang seismik itu bisa mencapai 300 km. Artinya, dengan panjang gelombang 300 km itu ada satu puncak dan ada satu lembah, gitu ya. Nah, ini saya kira itu menarik gitu ya untuk kita pelajari. Kemudian kalau kita belajar gelombang laut juga sama gitu ya, satu gelombang itu kan bisa panjangnya 300 km gitu ya, jadi jauh sekali ya, Anda bayangkan ya, yang gelombangnya short gitu ya, segitu. Jadi itu adalah kira-kira gambaran dari gelombang seismik. Nah, berikut adalah karakteristik periode dan panjang gelombang seismik gitu ya. Ini ada gelombang body ya, gelombang body di sini adalah P dan S. Nah, ini gelombang body P dan S ini dia punya karakteristik periode ya. Waktu yang diperlukan untuk satu getaran itu 0,01 sampai dengan 50 detik. Ya, kemudian panjang gelombangnya untuk gelombang body karakteristiknya adalah 50 meter sampai dengan 500 km. Panjang sekali kan? Kemudian untuk gelombang permukaan karakteristik periodenya itu 10 sampai dengan 350 detik. Artinya, periode untuk gelombang permukaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode untuk gelombang body. Jadi biasanya gelombang permukaan juga disebut sebagai gelombang yang long period. Ya, kenapa long period? Ya, karakteristiknya ini. Jadi dia itu lebih panjang gitu ya periodenya dibandingkan dengan gelombang body. Nah, untuk gelombang permukaan panjang gelombangnya itu juga 30 sampai dengan 1000 km. Artinya gelombang permukaan itu lebih panjang jangkauannya karena dia punya periode yang lebih panjang. Biasanya kalau kita mempelajari, karena ada hubungannya kan, pi sama dengan lambda dibagi T. Jadi kalau periodenya semakin tinggi, maka panjang gelombangnya juga akan semakin tinggi gitu ya. Begitulah ya, kalau gelombang itu penetrasi kedalaman juga sama. Kalau kita punya gelombang dengan periode rendah, atau T-nya kecil, maka frekuensinya tinggi, maka target kedalamannya dangkal. Sebaliknya, kalau kita punya gelombang dengan periodenya panjang, gitu ya, kemudian frekuensinya rendah, maka target kedalamannya lebih dalam, gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana karakteristik ya periode dan panjang gelombang seismik ya dari gelombang body, P dan S, dan gelombang permukaan itu adalah Rayleigh dan Love. Baik, saya lanjut lagi. Nah, mengenai gelombang seismik, ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa gelombang seismik ini panjang gelombang itu ordenya sampai kilometer. Kemudian amplitudo gelombang itu ordenya sentimeter sampai dengan meter, kurang dari 100 meter. Kemudian kecepatan gelombang itu adalah ordenya kilometer per detik, gitu ya, seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran dari gelombang seismik. Nah, berikut adalah gelombang seismik dari gempa bumi, gitu ya. Jadi bagaimana gelombang seismik ini dibangkitkan karena adanya proses gempa, gitu ya. Jadi ketika gempa terjadi, maka dari sumber gempanya itu akan meradiasikan, merambatkan ya gelombang seismik ya melalui medium di bawah permukaan, kemudian diterima oleh stasiun di permukaan ya. Kalau gempanya itu dangkal, kemudian dekat dengan kita gitu ya, itu magnitudenya cukup kuat, maka akan sangat dirasakan gitu ya getarannya. Oke, bahkan juga bisa menimbulkan kerusakan kalau dangkal dekat magnitudenya kuat gitu ya. Nah, gelombang seismik dari sumber gempa bumi itu ya ketika terjadi gempa ada yang namanya proses sobekan sesar ya atau disebut dengan ada proses rupture ketika dua segmen bergerak relatif satu sama lain secara mendadak gitu ya. Nah, proses sobekan dari gempa ini menyebabkan apa yang disebut dengan deformasi statik gitu ya. Jadi deformasi statik di sini adalah
bagaimana pergerakan atau pergeseran tanah secara permanen karena gempa. Ya, misal ini ada gambaran gitu ya. Seperti apa proses gempa, karena gempa itu terjadi secara tiba-tiba, tidak diketahui kapan akan terjadi, kita tidak tahu di mana, kita tidak tahu berapa magnitudonya gitu ya. Nah, secara umum ini proses awalnya. Misal di sini ada satu sesar, bidang sesar yang warna merah. Nah, ini dalam mungkin ordernya bisa tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, bisa ribuan tahun gitu ya. Ada satu gaya atau tekanan atau stres yang bekerja di yang berlawanan terhadap sesar ini gitu ya. Nah, ini yang ke sana, ke arah sana, yang ini adalah ke arah sini. Nah, ini karena ditekan terus, seiring dengan waktu, ya ketika batuan antara dua segmen sesar ini tidak bisa lagi menahan stres, atau sudah melebihi batas elastisitas batuan, ya stres tersebut, jadi stresnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan batas elastisitas batuan itu, maka itu akan menyebabkan terjadinya pergerakan secara tiba-tiba gitu ya, itu yang disebut dengan gempa gitu ya, maka akan rilis stresnya, maka akan terjadi gempa, ini yang disebut gempa. Ketika terjadi gempa, ketika rilis stres atau strainnya itu rilis, maka dia akan membangkitkan gelombang seismik yang berpropagasi melalui medium, kemudian direkam di permukaan oleh stasiun seismograf gitu ya. Nah, itulah gelombang seismik yang kita pelajari gitu ya sekarang. Nah, ini gambaran ilustrasinya. Misal ini ada jalan raya di sini gitu ya. Kemudian ternyata dilintasi oleh bidang sesar yang warna merah ini gitu ya. Di sini ada jalan raya yang kebetulan memotong bidang sesar misal gitu ya. Ada pohon, ada pagar gitu ya. Nah, ini adalah teori elastic rebound yang dikemukakan oleh Reid pada tahun 1910 bahwa akumulasi secara gradual dan pelepasan energi dari stres ya atau tegangan dan strain atau regangan gitu ya. Jadi hampir semua gempa itu terjadi karena hasil proses elastic rebound secara mendadak dari energi yang tersimpan sejak lama ya. Jadi ini seperti ini gitu ya, ada stres yang dikenakan pada bidang sesar ini ketika sudah melebihi batas elastisitas batuan yang di sini, apa yang terjadi? Maka terjadilah gempa shock gitu ya. Nah, itu kemudian membangkitkan gelombang seismik. Nah, yang kerekam di seismograf ya, bacaannya di seismogram, maka itu yang kita kenal. Di situ ada gelombang bodi, ada gelombang P, di situ ada gelombang S, di situ ada gelombang permukaan ya. Jadi inilah gambarannya seperti ini ya, bagaimana gelombang seismik itu dibangkitkan oleh sumber gempa gitu ya. Baik. Kemudian ini contoh bagaimana pada saat gempa Palu ya tahun 2019 pada saat itu gitu ya. Ini 2018 ya kalau nggak salah 2018 saat itu. Nah, bisa kita lihat di sini ini adalah kota Palu gitu ya. Kemudian yang warna biru itu adalah pergerakan horizontal ke arah utara. Yang warna merah ini adalah pergerakan horizontal ke arah selatan. Ini adalah bidang sesarnya ya. Anda bayangkan warna biru ini dan warna merah ini menggambarkan pergerakan horizontalnya dalam meter. Nah, ini rata-rata bergerak mendadak ke sana 5 meter, ke sini 5 meter. Anda bayangkan satu bidang yang panjang gitu ya, tiba-tiba bergerak secara horizontal 5 meter. Gitu ya. Ini 5 meter. Ini gambarannya, ini tanggal 28 September sebelum terjadi gempa gitu ya. Ini masih ada dermaga di sini. Ini bagaimana ketika dan setelah, sebelum dan setelah terjadi gempa Palu gitu ya. Nah, kalau sebelum di sini masih ada katakanlah dermaga, kemudian setelah gempa Palunya bisa kita lihat di sini ada pergeseran tanah atau ground shifting. Nah, ini data dari satelit, kita bisa kita lihat seperti ini. Nah, ketika terjadi gempa, terjadi shifting, terjadi deformasi, maka akan mengenerate gelombang seismik juga, gitu ya, yang kita pelajari. Itu gelombang P, paling tidak gelombang S, gelombang permukaan, gitu ya. Ada gelombang Rayleigh dan juga gelombang Love. Kemudian ini pergerakannya bisa kita lihat. Maaf, saya sambil minum dulu ya sedikit.
Nah, kita lihat yang warna merah ini adalah panahnya bergerak ke sana, ini bergerak ke sini. Kalau kita perhatikan, ini adalah bidang sesarnya, gitu ya. Kalau kita berdiri di sini menghadap ke sebelah kanan relatif kita terhadap layar, maka seolah-olah panahnya ke arah kiri kita. Kalau kita balik kanan menghadap ke sini, gitu ya, ke kiri kita relatif, maka seolah-olah akan bergerak ke arah kiri dari panah ini. Nah, artinya bahwa ini tipe sesarnya adalah sesar geser, tipenya lap lateral atau mengiri, gitu ya, atau disebut juga sebagai sinistral, ya. Oke, ini kira-kira gambaran bagaimana sesar Palu Korowa pada saat itu ya terjadi gempa di sini. Nah, ini dari tim lapangan, ini dari rekan-rekan kami, dari BRIN, yang juga dari ITB, juga dari Badan Geologi, saya kira ini yang pada saat ke lapangan, ini tadinya saluran air ini adalah lurus, gitu ya. Nah, kebetulan ini dilewati oleh sesar Palipuro, ya, ketika terjadi sesar menjadi bengkok, ya. Di sini karena ada offset horizontal tadi, menurut data satelit, itu sekitar 5 meter gitu ya. Kemudian divalidasi di lapangan, cek oh ternyata ada kemunculan di permukaan ya. Ini kira-kira offsetnya adalah 5 meter kurang lebih. Ini adalah sesar Palu Koro di sini. Kemudian juga ini di area pesawahan, ini dari rekan-rekan Badan Geologi gitu ya. Bisa kita lihat di sini. Ini ada sawah, galangan sawah ya, tadinya lurus gitu ya. Kemudian ketika ada gempa Palu pada saat itu ini terjadi offset seperti ini. Ya, artinya data dari satelit kemudian divalidasi di lapangan itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya deformasi dinamik ya. Jadi gelombang suara yang diradiasikan oleh gempa selama proses sobekan berlangsung, ya hampir semua energi tektonik lempeng yang menggerakkan sobekan, sesar atau patahan itu berasal dari deformasi statik. Sekitar 10% berubah dengan cepat menjadi gelombang seismik ya. Kemudian properti mekanik ya, batuan di mana gelombang seismik menjalar melalui medium dibagi menjadi dua tipe ya, atau dua tipe utama dari gelombang bodi. Yang pertama adalah gelombang P. Gelombang P yang tadi saya jelaskan di awal itu sifatnya kompresional, disebut gelombang primer karena paling duluan tiba. Ini adalah longitudinal ya. Nah, longitudinal kemudian perselingan kompresi, push dan dilatasi pull, yang mana arah gerak partikelnya sama dengan arah jalan gelombangnya ya sepanjang sinar gelombang. Maka disebut dengan gelombang longitudinal karena arah gerak partikelnya searah dengan arah propagasi gelombangnya. Nah, gelombang P ini tipenya adalah menjalar paling cepat dengan kecepatan antara 1,5 km sampai dengan 8 km per second. Ya, oke, sebentar ada gangguan dulu. Mohon maaf. Mohon maaf 2 menit ya, sebentar.
Oke, baik, saya lanjutkan kembali ya. Jadi kalau kita lihat bahwa gelombang P ini menjalar lebih cepat dibandingkan dengan gelombang S ya, artinya bahwa kecepatan dari gelombang P itu lebih tinggi daripada kecepatan gelombang S. Nah, ini kecepatan dari gelombang P itu rata-rata sekitar 1,5 km per second sampai dengan 8 km per second itu pada lapisan kerak bumi. Kalau kita lihat seperti ini, animasinya dari gelombang P ya, ketika menjalar melewati medium. Nah, kalau kita lihat ya di sini, kita perhatikan sumbu X adalah arah propagasinya secara dengan sumbu X, kemudian juga partikel motionnya atau pergerakan partikelnya juga searah dengan sumbu X ya. Nah, kita perhatikan yang kotak hitam ini, ketika gelombang seismik menjalar melalui medium, itu searah dengan arah propagasi gerak partikelnya, artinya bahwa itu searah, kemudian juga bentuknya itu kayak kompresi, dilatasi ya. Gelombangnya sambil jalan nih, ada kompresi, dilatasi sambil jalan, di mana arah propagasi searah dengan arah gerak partikel. Nah, ini adalah gelombang P. Kemudian yang kedua itu ya, itu adalah gelombang S ya. Nah, gelombang S di sini ya, atau disebut dengan gelombang shear atau gelombang geser, atau juga gelombang sekunder, atau disebut dengan gelombang transversal. Jadi di mana gelombang S ini adalah arah gerak partikel itu adalah tegak lurus terhadap arah jalan gelombang gitu ya. Kemudian bisa bisa kita lihat ya, ini gelombang S ini menjalar lebih lambat ya dibandingkan P pada medium padat ya. Oleh karena itu gelombang S ini tiba setelah gelombang P. Ya, coba perhatikan bagaimana penjalaran dari gelombang S ini ya. Oke, bisa kita lihat. Nah, perhatikan sumbu X untuk arah propagasinya. Kemudian sumbu Z ini adalah untuk pergerakan partikelnya. Artinya pergerakan partikel dengan propagasi gelombangnya itu saling tegak lurus gitu ya. Maka disebut dengan gelombang transversal. Nah, perhatikan yang kotak hitam ini ketika gelombang melewat ya, seperti apa. Nah, gelombang menjalar ke arah X, tetapi partikel motionnya tegak lurus. Jadi artinya biasanya gelombang S ini dia punya amplitudo lebih besar dibandingkan dengan gelombang P gitu ya. Nah, ini biasanya gelombang S itu pada saat terjadi gempa, getarannya terasa. Nah, ini getarannya itu dirasakan setelah gelombang P gitu ya. Jadi, gitu ya, dia lebih kuat karena amplitudonya lebih tinggi. Itu adalah gelombang S. Nah, biasanya gelombang S kalau kita lihat di seismogram, karena seismogram itu umumnya adalah 3 komponen. Ada komponen vertikal, kita untuk merekam pergerakan gelombang up and down, itu biasanya lebih clear gelombang P di komponen vertikal. Kemudian di komponen horizontal ya, biasanya yang kerekam lebih clear itu adalah gelombang S gitu ya. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Oke, gelombang S juga secara umum punya dua tipe ya. Ada tipe gelombang SH atau S horizontal, kemudian juga ada tipe gelombang SP atau S vertikal ya, seperti ini. Kemudian inilah contoh rekaman seismogram dari rekaman gempa yang terjadi pada tanggal 25 Juli tahun 2004 di Sumatera. Ini terekam di stasiun seismograf yang ada di Jepang. Jarak epicenternya kurang lebih 5.280 km dengan momen magnitudenya adalah 7,3 gitu ya. Kemudian kedalaman eventnya cukup dalam di sini ya, sekitar 600 km gitu ya, bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini clear sekali, ini komponen vertikal, ada waktu tiba gelombang P, kemudian di radial juga, di transversal juga kelihatan ada komponen gelombang S gitu ya, kelihatan dengan clear. Nah, selanjutnya bisa kita lihat seperti ini ya, ini adalah fase-fase gelombang selain P dan S, itu juga ada fase-fase gelombang multiple lain yang melewati lapisan kerak, mantel, bahkan ke inti gitu ya. Kalau dia gempanya itu jaraknya jauh, magnitudenya cukup kuat, ya kedalamannya cukup dalam, sehingga bisa melewati mantel maupun inti. Jadi tidak hanya gelombang P dan juga tidak hanya gelombang S. Jadi ada fase-fase gelombang lainnya yang bisa kita lihat gitu ya dari rekaman seismogram. Ya, jadi
Anda bisa belajar, saya kira datanya ini open source ya, Anda bisa melihat di webnya IRIS ya, iris.com ya, IRIS itu bisa Anda download datanya untuk kejadian-kejadian event gempa gitu ya, dan waveformnya Anda bisa download, Anda bisa tampilkan seperti ini. Oke. Nah, gempa juga membangkitkan gelombang seismik permukaan yang tadi saya singgung di awal ya, tadi saya jelaskan di awal. Nah, gelombang permukaan ini tiba setelah gelombang body ya, setelah gelombang body yaitu setelah gelombang P dan S. Nah, gelombang permukaan ini dibagi menjadi dua tipe. Ada yang disebut dengan gelombang Rayleigh ya. Jadi kalau kita perhatikan ini gelombang Rayleigh seperti ini gitu ya. Ini sumbu X ini adalah arah propagasi. Kemudian Anda perhatikan ini adalah sumbu Z-nya, bagaimana nanti pergerakan partikelnya ya. Kemudian bisa kita lihat bahwa gelombang Rayleigh ini di sini bahwa deformasi atau gangguan elastik sementara itu berpropagasi. Kemudian pergerakan partikel terdiri dari pergerakan elliptical. Umumnya itu adalah retrograde elliptical ya, seperti ditunjukkan pada gambar seperti ini, pada bidang vertikal dan searah dengan arah propagasi. Di sini amplitudo berkurang terhadap jarak gitu ya, bisa kita lihat. Jadi artinya bahwa ini adalah gambaran ya bagaimana gelombang Rayleigh itu berpropagasi gitu ya di dalam medium ya. Kita perhatikan yang kotak hitam ini ketika gelombang Rayleigh-nya menjalar gitu ya melalui kotak hitam ini. Nah, biasanya kalau gelombang Rayleigh itu lebih tinggi amplitudonya karena dia bersifat long period dan juga lebih merusak ya dibandingkan dengan gelombang S maupun P. Jadi ketika ada gempa biasanya terasa P, kemudian S lebih kuat lagi, kemudian datang lagi gelombang Rayleigh lebih kuat lagi gitu ya. Nah ini seperti ini gambarannya bagaimana gelombang Rayleigh itu berpropagasi ya di medium. Jadi biasanya gelombang Rayleigh ya kita sebut ya pergerakannya itu elliptical ya atau umumnya itu retrograde elliptical ya. Oke. Kemudian yang kedua tipe dari gelombang permukaan itu kita sebut sebagai gelombang Love ya. Gelombang Love di sini nama orang ya, bisa kita lihat. Ini arah propagasinya searah dengan sumbu X. Nah, ini pergerakan partikelnya searah sumbu Y. Jadi dia menjalar searah X, tapi partikelnya searah Y. Dia tegak lurus menyamping. Ya, coba Anda perhatikan yang kotak hitam ini. Jadi dia berpropagasi, kemudian bertegak lurus itu menyamping gitu ya. Ini seperti ular ya, ketika dia bergerak gitu ya di tanah, itu pergerakannya seperti ini untuk gelombang Love. Nah, deformasi atau gangguan elastik sementara berpropagasi, pergerakan partikel terdiri dari pergerakan alternating transverse, kemudian juga pergerakan partikel horizontal dan tegak lurus arah propagasi atau transverse. Kemudian gambaran terbaik untuk melihat pergerakan partikel horizontal itu fokus pada sumbu Y atau garis merah, di mana gelombang menjalar melaluinya. Jadi amplitudo berkurang terhadap jarak. Nah ini kira-kira gambaran bagaimana gelombang Love itu berpropagasi melalui medium. Ya ini seperti ular gitu ya, terus menjalar seperti itu. Ini adalah gelombang Love gitu ya. Nah ini contoh bagaimana gelombang permukaan Rayleigh dan gelombang Love permukaan ya itu muncul di seismogram ya. Ini contoh ada gempa 27 Maret 2004 magnitudenya 6, epicenternya yang bintang merah di Cina, kemudian terekam di stasiun seismograf yang ada di Jepang gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di seismogram itu umumnya 3 komponen seismogram itu. Ada komponen vertikal, ada komponen radial dan transverse. Nah, radial dan transverse itu sebetulnya hasil dari rotasi dari komponen utara selatan dan komponen timur barat ya. Jadi dirotasi menghasilkan seismogram horizontal, radial dan transversal. Nah, biasanya gelombang Rayleigh itu muncul ya di komponen seismogram vertikal dan juga komponen seismogram radial.
Nah, sedangkan gelombang lep biasanya muncul di komponen seismogram transversal. Ya, jadi seperti ini gambarannya ya. Jadi ada komponen vertikal, ada radial dan transversal. Nah, nanti Anda akan pelajari, Pak, kenapa gelombang permukaan munculnya hanya di komponen vertikal dan radial. Kenapa gelombang love hanya muncul di komponen transversal saja, gitu ya. Nanti bisa Anda pelajari sambil jalan ya. Tapi secara umum gelombang permukaan itu yang rally dia muncul di komponen seismogram vertikal dan radial, sedangkan gelombang love muncul di komponen seismogram transversal atau tangensial. Nah, seperti yang saya tadi infokan bahwa kalau kita punya sumber gempanya dalam, kedalamannya misal lebih dari 100 km kedalaman fokus gempanya, kemudian magnitudenya cukup kuat, misal 7 gitu ya. Nah, ini bisa membangkitkan gelombang seismik dengan lintasan yang melewati lapisan kerak, mantel, dan inti bumi gitu ya. Misal gitu ya. Ini adalah bagian lapisan mantel, yang ini lingkaran untuk inti luar atau outer core, yang dalam ini untuk yang inner core atau inti bagian dalam. Nah, para peneliti itu sudah mendefinisikan bahwa mantel itu secara umum itu bersifat solid. Kalau inti luar atau outer core itu materialnya bersifat fluid atau Fe fluid ya, besi ya. Fe fluid itu adalah inti luar. Itu hasil dari penelitian. Kemudian yang inti dalam ya, yang inti dalam itu bersifat Fe solid. Ini adalah outer core yang bersifat Fe fluid. Kemudian adalah mantel yang bersifat solid. Nah, di sini misal kita punya beberapa lintasan gelombang selain P dan S gitu ya, juga ada beberapa turunan lain gitu ya dari gelombang P dan S yang melewati mantel dan inti gitu ya. Misal ini adalah hipocenter gempanya di sini, kemudian ada gelombang P yang sung ya, kemudian dipantulkan di permukaan dengan jarak yang sama ya, itu P besar gitu ya. Kemudian kalau masih ada energi dipantulkan kembali dengan jarak yang sama menjadi P besar 3 kali. Begitupun dengan S, kalau S itu lintasannya garis hitam putus-putus. Misalnya adalah S, ini S-nya ke permukaan dulu naik ya. Kemudian di permukaan di batas ya lapisan di permukaan terkonversi menjadi P. Ya, jadi garis hitam putus-putus berubah menjadi garis hitam tegas gitu ya. S kemudian terkonversi menjadi P, tapi lintasan P-nya lebih panjang, sehingga ini menjadi S kecil P besar. Ada juga yang P naik ke atas ke permukaan dipantulkan, tetap menjadi P, tapi lintasannya lebih panjang, ini menjadi P besar P besar. Ya, kemudian ini SCS, ini apa ini SCS? SCS itu adalah event di sini dari gempa ini gelombang lintasannya masuk ke mantel, kemudian dipantulkan ya di batas antara inti luar dengan mantel, naik lagi ke permukaan menjadi S ya, ini menjadi SCS. Di mana C itu adalah tanda untuk fase gelombang yang dipantulkan di batas antara inti luar dengan mantel. Itu adalah SCS. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan ini. Nah, ini lintasannya yang lebih panjang. Ini kita trace ya, ini yang SKKP ya. Oke, SKKP atau SKP atau SKS. Oh, ini yang SKS dulu. Ini gelombang S masuk ke mantel ya. Kemudian gelombang S itu tidak bisa masuk ke inti luar karena inti luar ini bersifat Fe fluid. Nah, kalau fluid gelombang S tidak lewat karena S itu Vs-nya sama dengan akar mu dibagi rho. Karena kalau fluid itu rigiditasnya sama dengan 0. Sehingga Vs-nya sama dengan 0. Sehingga S-nya tidak bisa lewat. Nah, di inti luar ini terkonveksi di batas antara mantel dengan inti luar ya, terkonversi fase S-nya menjadi P. Nah, P gelombang P di inti luar ini lambangnya adalah K. Ya, jadi dari S masuk ke inti luar menjadi K, kemudian masuk lagi ke mantel ternyata terkonversi lagi dari P atau K ya di inti luar menjadi S kembali. Maka disebut dengan fase SKS. Jadi SKS ini adalah fase yang masuk ke inti luar. K di sini adalah gelombang P
yang ada di inti luar. Itu adalah lambangnya K. Nah, kalau ini gimana nih? Ini adalah SKKS nih, 2 kali di dalam berarti ya. Kita runut dari sini. Ini adalah hiposenter gempanya, masuk ke mantel gelombang S, masuk ke inti luar, terkonversi menjadi P, dipantulkan P di inti luar ini adalah K lambangnya, dipantulkan di dalam batas antara inti luar dengan mantel 1 kali dengan jarak yang sama menjadi K, kemudian masuk lagi ke mantel, P-nya terkonversi kembali menjadi S ya, garis hitam putus-putus. Maka di sini menjadi SKKS ya. Jadi gambarannya seperti itu, gitu ya. Itu adalah SKKS. Nah, kemudian juga ada fase yang masuk ke inti dalam. Nih, ada yang masuk ke inti dalam. Ini kita trace dulu dari sini ya. Ini PKJKP. Wah, ini apa lagi nih PKJKP? Oke, kita mulai dari hiposenter. Masuk ke mantel, ini P. Nah, kemudian masuk ke inti luar, ini P di inti luar kita sebut sebagai K. Nah, ketika masuk ke inti dalam, ternyata berubah lagi ya, gelombang P-nya menjadi gelombang S. Ini lintasan hitam putus-putus di inti dalam. Gelombang S di inti dalam itu ditulisnya J. Ya, jadi gelombang S yang di inti dalam itu disebut dengan J. Jadi J masuk lagi ke inti luar, di inti luar gelombang S menjadi gelombang P lagi atau disebut dengan K ya. Ini menjadi K, masuk lagi ke mantel menjadi P. Maka menjadi PKJKP. Panjang ya, saya ulangi. P, K, J, K, P. Oke? Nah, itulah kenapa gelombang S muncul lagi di inti dalam. Karena dia dibawa oleh fase J. Fase J itu adalah gelombang S yang muncul di inti dalam. Ya, oke. Kemudian mana lagi? Ini. Nah, ini PKI besar KP. Ya, kita trace balik dulu dari sini. Oke. Nah, ini hiposenter masuk lintasan gelombangnya melewati mantel. Ini adalah P, garis hitam tegas ya. Kemudian masuk ke inti luar, P-nya menjadi K ya, karena P di inti luar itu K. Kemudian masuk ke inti dalam. P di inti dalam itu lambangnya I besar. Ini adalah I besar. Masuk lagi ke inti luar menjadi K. Masuk lagi ke mantel menjadi P. Ya, maka di sini ditulisnya adalah PKI besar KP. Ya, banyak ternyata lintasan sinar gelombang untuk fase-fase gelombang dalam. Ya, artinya dia masuk ke mantel, artinya dia masuk juga ke lapisan inti gitu ya. Ternyata cukup dalam. Ya, artinya bahwa untuk membangkitkan fase-fase gelombang yang panjang, yang jauh masuk ke mantel ke inti, itu magnitudonya juga harus kuat gitu ya. Artinya dia punya energi yang cukup untuk membangkitkan lintasan gelombang ini. Oke. Nah, ada juga yang disebut dengan shadow zone atau zona bayangan. Ya, misal ya, ini setengah lingkaran bumi kita, yang luar ini adalah mantel, yang lingkaran kedua ini adalah inti luar, yang lingkaran dalam ini adalah inti dalam. Inti luar sendiri bersifat Fe fluid, sedangkan inti dalam bersifat Fe solid. Mantel sendiri solid, ya. Nah, bisa di sini ada sumber hiposenter gempanya di sini. Nah, kemudian pada jarak epicenter katakanlah 104 derajat di sini, kemudian sampai dengan jarak 140 derajat, ya, jarak epicenter itu 1 derajat itu ekivalen dengan 111 km. Jadi jarak epicenter itu jarak proyeksi ke permukaan dari lokasi gempa ke stasiun. Nah, untuk jarak antara 104 sampai dengan 140 derajat ya, pada jarak epicenter 104 derajat terdapat perubahan fase gelombang yang mengindikasikan adanya bidang batas antara mantel dan inti luar bumi. Jadi gelombang langsung P ini pada jarak epicenter ini itu tidak tercatat pada jarak epicenter 104 derajat sampai dengan 140 derajat. Ini berarti ada suatu material dengan kecepatan rendah yang kita kenal sebagai inti luar bumi. Jadi di jarak antara 104 sampai 140 itu tidak ada gelombang P langsung. Karena di sini sudah ada, mungkin sudah dipantulkan atau ditransmisikan di sini. Nah, ini menandakan bahwa bumi kita berlapis. Salah satu bukti bahwa bumi kita berlapis itu adalah adanya shadow zone ini, gitu ya. Nah,
bisa kita lihat ini yang disebut dengan zona bayangan atau shadow zone itu adalah zona dengan jarak epicenter 104 derajat sampai dengan 140 derajat, di mana gelombang langsung P dan S tidak terekam. Ya, jadi di sini nggak ada nih. Ini membuktikan karena tidak ada gelombang langsung P, ini membuktikan bahwa bumi kita itu berlapis, ada mantel, ada inti luar dan inti dalam. Ya, jadi ketika ketemu di sini ada yang ditransmisikan kan, dibelokkan, ya karena memang perlapisannya beda material, beda litologi, beda velocity, beda density gitu ya, sehingga ray-nya tidak bisa langsung karena udah jauh gitu. Itu juga membuktikan bahwa bumi kita ini ternyata berlapis gitu ya, ada mantel, ada inti luar dan juga ada inti dalam. Ya, inilah P shadow zone. Oke. Nah, kemudian apa yang mengkontrol gelombang seismik ya? Bisa kita lihat di sini hubungan antara kecepatan gelombang P itu atau alpha itu kecepatan gelombang P sama dengan lambda tambah 2 mu dibagi rho sama dengan akar dari kappa tambah 4/3 mu dibagi rho. Lambda adalah konstanta Lem di sini, mu adalah rigiditas, rho adalah densitas, kappa itu adalah Book modulus. Jadi kalau alpha sama dengan pp itu sama dengan ini persamaannya. Apa yang disebut dengan Book modulus? Nah, Book modulus kalau dalam bahasa sederhananya adalah tingkat kesukaran suatu benda untuk dimampatkan. Jadi kappa itu Book modulus atau disebut dengan incompressibility. Itu adalah kappa. Jadi kappa itu kita sebut sebagai Book modulus ya, yang kappa ini. Itu adalah Book modulus atau incompressibility. Artinya tingkat kesukaran suatu benda untuk dimampatkan. Jadi semakin sukar untuk dimampatkan suatu benda, maka Book modulusnya atau incompressibility-nya akan semakin tinggi nilainya. Ya, sebaliknya ya kalau mudah dimampatkan itu kapaknya atau incompressibility-nya akan rendah. Nah, terus yang mu ini apa? Mu ini adalah rigiditas. Rigiditas adalah dalam bahasa sederhananya itu derajat kekakuan suatu benda. Misal kalau kita pegang meja, bisa pegang ballpoint, itu kan kaku ya. Nah, kalau air itu akan mengikuti wadahnya. Jadi kalau air itu derajat kekakuannya mu-nya itu 0 gitu. Makanya inti luar itu kan bersifat fluid ya, sehingga mu-nya 0 maka nanti betanya atau Vs-nya atau kecepatan gelombang S-nya sama dengan akar mu dibagi rho kan. Ini adalah untuk Vs. Kalau rigiditasnya sama dengan 0 maka betanya 0, maka Vs-nya sama dengan 0. Artinya bahwa tidak ada gelombang S di fluida. Karena rigiditas sama dengan 0. Nah, itu ya, kalau density saya kira udah paham, rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Ya. Nah, ini kira-kira jadi yang mengkontrol gelombang seismik itu ada Book modulus atau incompressibility, ada rigidity, ada konstanta Lem dan ada density. Ya, jadi ini tolong diingat-ingat persamaan ini. Pp sama dengan alpha sama dengan akar lambda tambah. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Lambda tambah 2 mu dibagi rho atau sama dengan akar dari kappa tambah 4/3 mu dibagi rho. Ya, kemudian untuk Vs sama dengan akar mu dibagi dengan rho. Ya, nah ini kira-kira yang mengontrol gelombang seismik. Ya, coba Anda resapi, Anda pahami, ya ingat-ingat, oh pp itu sama dengan akar kappa tambah 4/3 mu dibagi rho. Oh, Vs itu sama dengan akar mu dibagi rho. Ya, itu akan kepake ya seterusnya ketika Anda belajar geofisika, terutama Anda belajar seismik atau seismologi. Ya, akan selalu ingat, oh pp ini, oh Vs ini, gitu ya. Tolong diingat-ingat ya. Jadi itu yang mempengaruhi pp dan Vs ya. Book modulus. Nah, misal kalau book modulus atau incompressibility atau kappa, misal gas. Nah, kita punya tabung LPG di rumah kan untuk masak gitu ya. Nah, gas itu kan dimampatkan. Artinya mudah dimampatkan. Berarti gas itu karena mudah dimampatkan maka kapaknya rendah. Maka incompressibility-nya rendah karena mudah dimampatkan. Kalau sukar dimampatkan, kapaknya besar. Incompressibility-nya besar. Ya, Book modulusnya besar. Nah, jadi ketika gelombang seismik melewati misal
suatu medium yang wah di situ ada gas, di situ ada steam atau uap reservoir, maka dia akan drop kapaknya, akan drop ya, mu-nya juga turun sehingga ppnya akan turun. Nah, itulah di situ Anda belajar satu saat bagaimana memahami sifat fisik bawah permukaan kita berdasarkan data-data seismogram ini. Nah, kalau VS itu sama dengan akar mu dibagi rho gitu ya. Ya, kalau mu-nya itu kalau di fluid ya mu-nya 0 sehingga VS-nya atau betanya juga 0 ya. Kira-kira itu apa yang mengkontrol gelombang seismik. Kemudian ini berdasarkan literatur kecepatan gelombang seismik dalam batuan ini dalam kilometer per detik. Misal batuannya aluvium ya, kemudian pasir atau sand. Ya berapa nih kecepatan gelombang seismiknya? Mud ya, atau lumpur berapa? Shell berapa? Sandstone batu pasir berapa? Limestone ya, karbonat mungkin ini berapa? Dolomit juga berapa? Anhidrit berapa? Gypsum berapa? Salt berapa? Granit gabbro. Ini paling tinggi kecepatan gelombang seismiknya itu adalah gabbro ya, dan granit, karena gabbro dan granit itu salah satu tipe batuan beku. Artinya keras sekali kalau gabbro ya. Kalau batuannya keras, maka dia akan mempunyai sifat profetik kecepatan gelombang seismik, terutama pipe itu akan tinggi. Nah, kalau batuan berpori berisi air ya ataupun aluvium yang lebih lunak, fracture, pokoknya batuan yang lunak itu punya kecepatan gelombang seismiknya relatif lebih rendah. Ya, karena pipe ataupun VS fungsi dari apa? Kappa, rigidity, density gitu ya. Nanti kalau Anda ke lapangan, Anda memodelkan pipe VS dapat nilai sekian, ya Anda baca geologinya, Anda baca batuannya, literaturnya, oh kayak gini, oh sesuai dengan pengukuran kita berarti. Tinggal Anda interpretasi ya. Anda harus pengetahuan geologinya juga harus bagus gitu ya. Geofisikanya harus kuat ya, sehingga Anda akan mahir nanti ketika melakukan akuisisi data geofisika, pemrosesan data geofisika, maupun interpretasi dari data geofisika. Ya, oke. Selanjut lagi, kemudian apa yang mempengaruhi kecepatan gelombang seismik? Ada yang satu tekanan, jadi kecepatan gelombang seismik itu akan tinggi untuk tekanan tinggi, ya, atau pressure. Kemudian temperatur, biasanya kecepatan akan rendah untuk temperatur tinggi. Jadi kalau temperaturnya tinggi, bahkan sampai partial melting atau leburan, maka biasanya pipe-nya maupun VS-nya juga turun, akan drop. Ya. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah komposisi kimia dan fasenya, kemudian juga ada keberadaan air dan leburan. Ya. Jadi kalau ada air, ada leburan. Ya. Misal di sini rigiditas atau mu, maka kecepatan gelombang akan bernilai 0, terutama yang VS. Ya, ketika ada fluida itu rigiditasnya 0, maka VS-nya 0. Ya. Oke, jadi ini yang mempengaruhi kecepatan seismik ya. Ada tekanan, ada temperatur, ada komposisi kimia dan fase, dan ada keberadaan air dan leburan. Nah, ini gambaran bagaimana struktur radial kecepatan seismik dan densitas ya, mulai dari mantel, inti luar, dan inti dalam bumi gitu ya. Ini sumbu X adalah jari-jari bumi kita, mulai dari permukaan sampai ke pusat bumi kita gitu ya. Kurang lebih jari-jari bumi kita itu adalah 6.372 km. Ya, ini pipenya di mantel seiring dengan kedalaman naik ya, kemudian di batas antara inti luar dengan mantel pipenya turun. Kenapa turun? Karena inti luar bersifat Fe fluid, sehingga kapaknya drop, mu-nya drop, maka pipenya turun. Nah, VS-nya di inti luar, ini PS di mantel ada kan, naik terhadap kedalaman. Di inti luar, PS-nya menghilang. Kenapa? Karena inti luar bersifat Fe fluid, sehingga rigiditasnya sama dengan 0, maka VS-nya sama dengan 0. Oke, kalau densitas dia relatif naik terhadap kedalaman. Nah, yang menarik PS-nya di inti luar itu nggak ada, tetapi muncul lagi di inti dalam. Kenapa? Karena PS-nya di inti dalam, gelombang S-nya itu dibawa oleh fase gelombang yang melewati inti dalam. Itu PKJKP. J-nya itu adalah gelombang S yang melewati inti dalam. Jadi terbawa oleh fase PKJKP sehingga ada lagi S di inti dalam. Meskipun di inti luar nggak ada. Gimana caranya dia bisa nyampe? Ya, karena di situ ada konversi gelombang. Ya, di inti dalam dia punya
ada J kan, sehingga S-nya muncul di inti dalam. Oke, terbentuk dari apa mantel? Mantel bumi kita umumnya tersusun oleh mineral olivin. Itu mantel bagian atas olivin. Zona transisi mantel, spinel, kemudian mantel bawah itu adalah post spinel atau perovskite. Ya, ya kurang lebih di situ ada Mg, magnesium, ada ferrum, ada silika, ya SiO4, ya juga ada ortopiroksen, ada klinopiroksen, ada garnet, ya ini terutama yang di mantel bumi kita. Ya, kalau di kerak, ya kerak itu kan ada kerak benua, ada kerak samudra. Nah, kita kerak benua ketebalan rata-rata 30 km, kerak samudra rata-rata ketebalan 5 sampai 8 km. Kalau kerak benua atau kontinen umumnya granitik. Ya, kalau kerak samudra umumnya adalah basaltik. Nah, terbuat dari apa inti? Nah, dibagi dua, inti dalam yang bersifat Fe solid, inti luar yang bersifat Fe fluid. Ya, meskipun ada elemen-elemen material lain yang memang tidak terlalu banyak, itu ya ada sulfur, silikon, oksigen, potasium, dan hidrogen. Ya, ada itu di inti. Baik, ini adalah kuis ya. Silahkan ya Anda isi ya. Ini kira-kira tipe gelombang apa di bawah ini? Silahkan. Oke, nanti kumpulkan ke Bapak Ibu dosen di sana. Di sini ada yang hadir siapa ya Bapak Ibu dosen di sana? Halo? Halo, suara saya kedengaran? Clear? Oh ya, terdengar Pak. Ya, Ya Pak, Ada Pak Adit ya? Pak Adit, punten. ya Pak. Maaf, nanti dikumpul di Pak Adit aja ya kuisnya ya. Oh ya Pak, ya bisa. Ya, terima kasih. Kalau Pak siapa Ya. Pak Pak Rimawan nggak hadir ya? Atau mata kuliah yang lain? Di mata kuliah lain Pak sekarang Pak. Oh ya, oke. Baik, silakan ada mahasiswa nomor 1 nih, tipe gelombang apa di bawah ini? Ya, jelaskan. Misal, ini saya coba gerakan. Nah, oke. Nah, silakan. Ini tipe gelombang apa nih? Bandingkan. Yang bawah ada P wave, ada S wave, ada Rayleigh wave, ada loop wave. Silakan. Ya. Kalau sudah, saya kasih waktu nih 2 menit. Silakan. Nah, ini tipe gelombang apa? Oke, sudah nomor 1 ini sudah diisi? Halo, mahasiswa? Apakah sudah diisi? Halo? Nomor 2. Nah, ini tipe gelombang apa ini? Nah, silakan. Nih, yang bawahnya saya kasih clue ya. Ini P, ini S, ini gelombang Rayleigh, ini loop. Pilih yang ini kira-kira mana nih? Apakah P, apakah S, atau gelombang Rayleigh, atau gelombang loop? Silakan. Ya. Oke. Sudah? Ayo, silakan. Saya lanjutkan lagi. Ini nomor 3. Ini tipe gelombang apa? Silahkan dijelaskan. Oke, silakan.
Oke, nomor 4. Tipe gelombang apa di bawah ini? Silakan. Ini nomor 4. Ya. Pak, mohon maaf Pak, bisa Ya. nomor 2-nya diulang Pak, soalnya Nom- saya lupa. Nomor Ini 2. iya Boleh. Pak, Nomor 2 ya. Ya, ini nomor 2. Sudah munculkah? Silakan. sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Ini ada, coba kira-kira yang mana nih? Yang ini nih. Oke, saya kembali ke ini ya, ke nomor 4. Nah, ini. Oke, nomor 4 silahkan dicek. Jangan lupa diberi nama, diberi NIM, kemudian diberi tanggal ya di kertas jawaban. Tanggal berapa gitu ya. Oke, terakhir nomor 5 dan 6. Nomor 5, jelaskan mengenai shadow zone. Nomor 6, gambar dan jelaskan fase-fase gelombang SKS, SCS, dan PKIKP yang tadi saya jelaskan. Oke, silakan. Nomor 5 dan 6 ya. Nomor 5, jelaskan mengenai shadow zone yang tadi saya jelaskan. Yang 5 ya, yang nomor 6, gambar dan jelaskan fase-fase gelombang SKS, SCS, dan PKI besar KP. Oke, baik. Saya akhiri ya. Oke, nanti silahkan dikumpulkan ya di Pak Adit ya. Oke, oke, silahkan dinyalakan ininya. Saya absensi dulu, saya snipe dulu. Mungkin sedang sibuk ya. Boleh menyusul lah ya, anggap aja PR. Nanti PowerPoint-nya saya share di grup ya, terus saya kirim ke Pak Adit. Oke, baik, saya ambil fotonya ya, saya hitung 1, aduh ini, saya backlight ini di ruangan saya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih Pak Adit ya. Sampai jumpa Sama-sama, di Pak. pertemuan Ya. selanjutnya. Ya, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Mari. Pak, terima kasih. Selamat Waalaikumsalam, siang, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Selamat siang, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Pak.